Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hahu Channel. Pada malam hari ini saya mencoba mengkaji upaya judicial review yang diajukan oleh 4 orang kader Partai Demokrat untuk mengajukan judicial review terhadap anggaran dasar Partai Demokrat ke Mahkamah Agung. Kenapa judicial review diajukan terhadap anggaran dasar? Nah, pada malam hari ini kita ingin coba kaji, analisis apakah anggaran dasar Partai Demokrat itu masuk sebagai objek dari judicial review atau tidak. Sebelum kita membahas apakah anggaran dasar Partai Demokrat yang sekarang sedang diuji oleh Prof. Yusril itu masuk sebagai objek dari judicial review atau tidak, maka terlebih dahulu yang harus kita pahami adalah pengertian dari judicial review itu dulu, saudara-saudaraku. Judicial review adalah upaya mengajukan pengujian, ya, upaya atau tindakan menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Ya, kenapa menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar? Gitu. Kenapa tidak Undang-Undang Dasar yang diuji? Gitu loh. Iya, kalau Undang-Undang Dasar kita di sini sifatnya sudah baku, mutlak, absolut, tidak boleh dirubah kecuali itu diamandemen oleh MPR, ya, oleh MPR. Sehingga karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari Undang-Undang Dasar, sehingga pengertian judicial review itu adalah menguji peraturan perundang-undangan yang merugikan kita, yang merugikan setiap warga negara, ya, yang berlaku, yang selama ini berlaku, tetapi pemberlakuannya itu merugikan hak konstitusional setiap warga negara. Nah, gitu. Kenapa kita uji? Ya karena tidak sesuai dengan hak-hak kita selaku warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Biasanya pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar itu dilandasi atau kita rata-rata mengajukan judicial review keberadaan dari pasal 28, ya, pasal 27 di situ, kemudian pasal 28 sampai dengan pasal 33 di situ menyangkut hak asasi setiap warga negara. Oleh karena itu judicial review itu diajukan ke 2 ruang pengadilan, ya, ke ruang pengadilan. Pertama, menguji peraturan perundang-undangan yang di bawah Undang-Undang Dasar itu, undang-undang di bawah Undang-Undang Dasar itu diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian kalau kita menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar itu harus diajukan ke Mahkamah Agung, menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Ya. Nah, dari pengertian judicial review tadi, bahwa sebagai upaya kita atau langkah hukum kita menguji keabsahan dari suatu peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar, ya, maka apakah kemudian anggaran dasar Partai Demokrat itu masuk sebagai objek dari judicial review? Sebelum kita jawab ini, kita merujuk dulu, ya, kepada pasal 7 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan. Undang-undang
nomor 12 tahun 2011 itu tentang peraturan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Di sana menyebutkan dalam pasal 7 hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan itu terdiri dari, pertama, posisi tertinggi dari peraturan perundang-undangan kita di Indonesia itu pertama Undang-Undang Dasar, ya. Ya, setelah Undang-Undang Dasar, di bawah Undang-Undang Dasar itu adalah ada TAP MPR, ya. Yang kedua, posisi kedua itu TAP MPR. Kemudian posisi ketiga itu undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang sering disebut dengan Perpu. Kemudian di bawah undang-undang atau Perpu ini ada peraturan pemerintah, ya. Kemudian di bawah peraturan pemerintah itu ada peraturan presiden. Di bawah peraturan presiden itu lagi ada perda provinsi dan ada di bawahnya lagi perda kabupaten atau kota. Itulah, ya, hierarki peraturan perundang-undangan kita berdasarkan pasal 7 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Pertanyaannya, apakah apakah anggaran dasar Partai Demokrat itu masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan itu, atau, ya, anggaran dasar partai itu dibentuk oleh lembaga atau institusi negara yang memang diberikan kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan. Dari tata urutan peraturan perundang-undangan tadi, siapa yang mempunyai kewenangan untuk membentuknya? Kalau kita mengacu tadi Undang-Undang Dasar 1945 adalah undang-undang kita yang tertinggi posisinya, ya. Jadi Undang-Undang Dasar ini adalah sebagai rujukan, sebagai pedoman, ya, oleh lembaga pembentuk undang-undang yaitu legislatif, DPR. Itu membentuk undang-undang itu harus sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jika tidak sejalan atau ada yang dilanggar atau tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu, maka itulah kemudian membuka ruang oleh masyarakat atau badan atau lembaga yang mempunyai kewenangan juga, yang merasa haknya dirugikan, ya, berhak mengajukan judicial review. Jika undang-undang yang dibentuk oleh legislatif selaku kekuasaan bentuk undang-undang itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar, maka membuka ruang untuk mengajukan judicial review. Kemudian undang-undang dibentuk oleh DPR. Sementara Undang-Undang Dasar yang punya kewenangan adalah MPR. Kemudian peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Itu adalah kewenangan presiden tatkala negara dalam keadaan gawat, genting, atau ada kevakuman hukum, ada kekosongan hukum. Sehingga hak itu hak untuk pembentukan peraturan pengganti undang-undang itu atau sering disebut Perpu adalah hak presiden. Kemudian di bawah undang-undang atau Perpu itu adalah peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah yang mempunyai kewenangan ya pemerintah. Pemerintahan di sini yang adalah pemerintahan pusat yaitu presiden. Kemudian di bawah peraturan pemerintah itu ada peraturan presiden, ya. Presiden yang mempunyai kewenangan. Peraturan presiden itu diterbitkan oleh presiden, ya, untuk penjabaran terhadap peraturan pemerintah gitu. Kemudian di bawah peraturan presiden itu ada perda provinsi, di bawahnya lagi ada perda kabupaten atau kota. Nah, artinya jika kita lihat bahwa peraturan perundang-undangan tersebut dari Undang-Undang Dasar sampai perda kabupaten kota itu dibentuk oleh institusi atau lembaga negara, ya, yang mendapatkan kewenangan atribusi, ya. Kewenangan atribusi, ada kewenangan delegasi dan ada kewenangan mandat di situ. Nah,
Kalau kita lihat tadi bahwa anggaran dasar Partai Demokrat itu tidak masuk dalam tata urutan peraturan perundang-undangan itu, atau sebagai bagian dari tata urutan peraturan perundang-undangan itu, atau tidak dibuat oleh kekuasaan lembaga negara yang memang mempunyai kewenangan untuk membentuk atau membuat peraturan perundang-undangan tersebut, ya, dan kita kaitkan dengan definisi judicial review tadi, yaitu menguji keberadaan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar, maka karena anggaran dasar Partai Demokrat itu bukan bagian dari peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tersebut, maka anggaran dasar Partai Demokrat itu menurut saya adalah bukan bagian dari objek judicial review. Karena yang namanya judicial review, jika kita cermati pengertian judicial review itu tadi, bahwa menguji keberadaan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar, maka yang diuji itu, ya, yang kita ajukan uji atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung itu adalah yang jelas yang merupakan peraturan perundang-undangan. Maka dengan demikian, karena anggaran dasar Partai Demokrat itu bukan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga atau kekuasaan lembaga negara, maka kalau terjadi pelanggaran prosedural dan pelanggaran nilai yang bertentangan dengan undang-undang, karena anggaran dasar partai itu kan dibentuk atas dasar amanat undang-undang partai politik. Ya. Jadi anggaran dasar itu dibentuk atas dasar perintah dari undang-undang partai politik. Tetapi yang diperintah oleh undang-undang itu adalah bukan lembaga negara. Gitu loh. Bukan institusi negara yang menjalankan kekuasaan pemerintahan. Tetapi partai politik yang diberikan kewenangan hak untuk membuat anggaran dasar dari semua partai politik. Walaupun anggaran dasar partai itu diperintah oleh undang-undang, bukan berarti bahwa anggaran dasar yang dibentuk oleh internal partai itu merupakan produk hukum dari lembaga atau institusi negara. Gitu loh. Karena kalau kita mengacu kepada ajaran Montesquieu yang membagi 3 ruang kekuasaan itu, yaitu parlemen, eksekutif, dan parlemen, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ya. Dari 3 ruang pembagian kekuasaan ini, partai politik tidak masuk, walaupun di parlemen itu adalah kumpulan partai politik. Tetapi legislatif itu adalah hasil pemilu, ya, sebagai amanat dari undang-undang pemilu yang duduk di situ, gitu loh. Tapi bukan berarti partai politik itu sebuah institusi negara atau lembaga negara, tidak. Walaupun amanat dalam undang-undang partai politik itu dibentuk atas dasar amanat undang-undang. Jika kita lihat, memang partai politik itu kan terutama yang mempunyai perwakilan di parlemen, di DPR RI pusat itu, ataupun kabupaten kota, provinsi dan kabupaten, mereka juga mempunyai hak pembinaan. Kita bilang dia pemerintah tidak, kita bilang swasta juga tidak, tetapi mempengaruhi kekuasaan, gitu loh. Keberadaan partai politik ini memang sangat kita bilang dia bukan lembaga pemerintah, tetapi mampu mempengaruhi kekuasaan pemerintahan. Gitu loh. Tetapi dalam peraturan perundang-undangan, dia bukan institusi atau lembaga negara yang menjalankan kewenangan pemerintahan. Sehingga
Atas dasar itulah keberadaan partai politik tidak masuk dalam lingkup 3 ruang pembagian kekuasaan tadi. Nah, kita kembali ke tadi bahwa anggaran dasar partai, khususnya sekarang Partai Demokrat yang sedang viral diperbincangkan karena ada upaya hukum pengujian atau judicial review terhadap anggaran dasarnya yang diajukan oleh 4 kader Partai Demokrat yang konon katanya sudah dipecat, yang kemudian itu mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung melalui pengacaranya Profesor Yusril Ihja Mahendra. Nah, kembali tadi sahabat-sahabat sekalian semua, kalau kita merujuk kepada pengertian judicial review tadi, maka jelas anggaran dasar Partai Demokrat bukan merupakan objek dari judicial review. Cuman persoalannya, menurut keterangan Prof. Yusril, bahwa di situ ada pelanggaran norma. Ketika terjadi pelanggaran norma atau misalnya prosedur pembentukan anggaran dasar Partai Demokrat itu misalnya tidak mencerminkan nilai-nilai demokratis, karena kita ketahui bahwa partai politik itu adalah agen demokrasi, maka anggaran dasar dari suatu partai politik harus lebih utama menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam anggaran dasarnya. Karena partai politik adalah agen demokrasi, maka selaku agen demokrasi dia harus memberikan contoh, harus menjadi garda terdepan untuk melaksanakan dan menegakkan nilai-nilai demokrasi. Persoalannya pada saat terkini seperti keterangan Prof. Yusril bahwa ada semacam grand design yang dilakukan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang didominasi sehingga keberadaan anggaran dasar itu dianggap otoriter oleh Prof. Yusril, tidak mencerminkan demokrasi yang sebenarnya. Maka itulah yang membuat kemudian Prof. Yusril ingin membangun paradigma baru, ingin membalikkan roh-roh dari partai politik supaya benar-benar anggaran dasar yang dibentuk oleh kader-kader Partai Demokrat itu adalah anggaran dasar yang menunjukkan nilai-nilai demokrasi. Lalu jika anggaran dasar anggaran dasar partai itu tidak mencerminkan nilai demokrasi seperti apa dalilnya sekarang ini, dalil yang atau keterangan-keterangan Prof. Yusril, kemana harus diajukan untuk perubahan terhadap anggaran dasar yang tidak mencerminkan nilai demokrasi, tidak menanamkan nilai-nilai demokratis pada anggaran dasar partai itu. Siapa yang punya kewenangan untuk menguji anggaran dasar itu? Sementara kalau kita kembali tadi merujuk kepada pengertian judicial review, bahwa yang boleh diuji ke lembaga peradilan judicial review itu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga atau institusi negara. Sementara anggaran dasar tadi tidak dibentuk oleh lembaga atau institusi negara, dan anggaran dasar partai politik tidak termasuk salah satu atau bagian dari tata urutan peraturan perundang-undangan. Sehingga dengan demikian, jika dalam pembentukan anggaran dasar suatu partai politik, yang dalam hal ini Partai Demokrat misalnya terjadi pelanggaran etika, pelanggaran prosedur, pelanggaran norma tidak sesuai dengan undang-undang partai politik misalnya, lalu pengujiannya kemana? Siapa yang mempunyai hak untuk menguji? Ini yang menjadi pertanyaan kita. Walaupun memang di semua partai politik diamanatkan oleh undang-undang partai politik bahwa di situ ada mahkamah partai,
Mahkamah Partai itu adalah sebagai ruang peradilan partai. Jika terjadi persoalan-persoalan internal di partai, maka Mahkamah Partailah yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan konflik kewenangan antar pengurus, ya, di situ. Lalu kalau untuk menyelesaikan kewenangan itu berdasarkan anggaran dasar partai politik itu cacat hukum, cacat prosedural, cacat formil, dan cacat material, seperti katanya Pak Prof. Yusril, ya, pengujiannya, perubahannya dilakukan kemana? Kalau misalnya ada partai politik yang merasa, ada kader partai politik Demokrat yang 4 orang itu merasa haknya dirugikan oleh keberadaan anggaran dasar itu, kemana seharusnya diajukan perubahannya atau mengajukan perubahan terhadap anggaran dasar Partai Demokrat itu? Karena karena anggaran dasar Partai Demokrat bukan bagian dari sumber tata urutan peraturan perundang-undangan, maka di sini harus ada jawaban. Karena di situ ada pelanggaran norma, ada pelanggaran prosedur, ya, cacat formil dan cacat material seperti katanya Yusril. Ya. Jadi kita kembali kepada konteks kita berorganisasi. Negara ini, Indonesia ini adalah berawal dari konsep kita, konsep kontrak sosial. Negara ini dibuat oleh pendiri-pendiri kita, oleh kesepakatan mereka, tokoh-tokoh dulu. Sehingga kemudian dibuat Undang-Undang Dasar itu. Sehingga Undang-Undang Dasar itu adalah kontrak sosial. Begitu juga anggaran dasar partai itu adalah kontrak sosial di internal kader-kader partai tersebut. Sehingga jika, ya, kontrak sosial atau perjanjian sosial mereka, ya, itu ada yang keliru, ada yang dirugikan oleh kesepakatan sosial itu, ya, maka diselesaikan di mana? Bisa saja melalui kongres luar biasa. Ya, sebenarnya kalau saja Partai Demokrat mau legowo pada konteks ini, ya, untuk menggugurkan judicial review yang diajukan oleh Prof. Yusril, kalau dia memang lihai, ya, kalau Partai Demokrat ini lihai, maka judicial review yang diajukan oleh Prof. Yusril ini akan menjadi gugur. Bagaimana caranya supaya judicial review diajukan Prof. Yusril ini gugur? Maka sebelum diputus oleh Mahkamah Agung, selama masih dalam proses uji material dan formil itu, Demokrat harus mengambil sikap tegas, langkah tegas, cepat untuk melakukan kongres luar biasa untuk merubah anggaran dasar yang dinilai merugikan itu. Sehingga menurut saya, karena ini sudah dirubah, sudah selesai, ya, duluan kongresnya sudah selesai dan merubah, di situ ada kesepakatan untuk merubah kontrak sosial itu yang dituangkan dalam anggaran dasar, maka saya yakin judicial review yang diajukan oleh Yusril nanti akan gugur dan akan sia-sia, tidak ada manfaat. Siapa yang diuntungkan? Kalaupun misalnya Yusril dimenangkan, ya, paling anggaran dasar Partai Demokrat bisa dirubah melalui kongres luar biasa. Apa manfaatnya bagi Muldoko? Tidak ada, kecuali dalam judicial review itu yang diajukan oleh Prof, dia mengajukan penambahan pasal, ya, mengajukan penambahan pasal untuk memberikan kewenangan oleh setiap warga negara, ya, untuk bergabung kepada semua partai politik. Ya, kalau misalnya Pak Muldoko ingin mengambil Partai Demokrat, maka ada penambahan pasal dalam anggaran dasar itu yang memberikan peluang untuk Muldoko bisa masuk dan bertarung di Kongres. Tetapi karena ini menjadi polemik dalam Partai Demokrat dan peluang mereka, alasan rasional mereka untuk bisa melaksanakan Kongres luar biasa sebenarnya untuk merubah anggaran dasar Partai Demokrat.
pertanyaannya lagi seperti tadi, jika terjadi pelanggaran ini, pelanggaran prosedur, ya, ada pelanggaran formil dan material terhadap penetapan anggaran dasar Partai Demokrat, apakah diajukan ke Mahkamah Konstitusi seperti atau ke Mahkamah Agung? Seperti jawaban saya tadi bahwa itu bukan objek daripada judicial review. Oleh karena itu, karena anggaran dasar itu bentuknya sebuah perjanjian, kesepakatan, maka menurut saya itu menjadi kewenangan pengadilan negeri, ya, untuk merubah itu. Sebaiknya, menurut saya seharusnya Prof. Yusril itu mengajukan gugatan, ya, untuk perbaikan atau menyatakan bahwa beberapa item dalam pasal-pasal dan ayat anggaran dasar Partai Demokrat itu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum di situ. Ya, karena sekarang kan konflik partai itu berdasarkan amanat undang-undang partai menjadi kewenangan partai politik, menjadi kewenangan pengadilan negeri. Ya, menjadi kewenangan partai, menjadi kewenangan pengadilan negeri. Ya, kalau ada konflik di internal partai setelah diselesaikan oleh Mahkamah Partai, tetapi Mahkamah Partai tidak bisa menyelesaikan itu, atau ada yang merasa dirugikan dengan keputusan keputusan Mahkamah Partai, maka kemudian yang tidak puas mengajukan ke pengadilan negeri. Nah, yang menjadi persoalan, ya, menjadi persoalan yang sangat besar ini kemudian, jika dengan rasional dan logika berpikir Prof. Yusril itu bahwa anggaran dasar partai itu dibentuk atas perintah amanat undang-undang, yaitu undang-undang partai politik. Kalau kita mengacu kepada itu, ya. Tetapi ingat, ya, tidak hanya anggaran dasar partai politik, ya, yang diberikan amanat oleh undang-undang. Karena banyak juga organ-organ swasta yang diberikan amanat pembentukan anggaran dasarnya oleh undang-undang. Misalnya, yayasan. Yayasan itu, anggaran dasar yayasan itu kan atas dasar perintah undang-undang untuk membentuk anggaran dasar itu, yaitu undang-undang yayasan. Kemudian perusahaan-perusahaan, perseroan terbatas adalah amanat undang-undang, ya, bahwa semua perusahaan, perseroan terbatas, ya, CP, firma itu harus mempunyai anggaran dasar atas perintah, atas amanat undang-undang. Begitu juga banyak sekolah-sekolah swasta, universitas-universitas swasta juga mempunyai anggaran dasar. Ya, amanat pembentukan anggaran dasar itu adalah atas perintah undang-undang juga. Kalau kemudian sekarang ini Yusril mengajukan judicial review terhadap keberadaan anggaran dasar Partai Demokrat yang dibentuk atas dasar amanat undang-undang partai politik, maka ini akan membuat ruang bagi siapa saja yang merasa dirugikan oleh keberadaan anggaran dasar itu. Kalau ada dalam suatu perusahaan merasa dirugikan oleh keberadaan anggaran dasar itu, maka dia akan mengajukan judicial review juga ke Mahkamah Agung karena anggaran dasar itu dianggap merugikan kepentingan dia. Gitu loh. Ini lalu bagaimana banyak perusahaan-perusahaan se-Indonesia? Berapa ribu banyak perusahaan se-Indonesia? Berapa ribu jumlah yayasan se-Indonesia? Berapa ribu jumlah finance yang bergerak dalam dalam ekonomi, dalam perekonomian. Sehingga karena ini membuka ruang, kalau ini dikabulkan oleh Mahkamah Agung padahal sudah jelas bahwa
Yang boleh diuji material itu atau yang boleh diajukan judicial review itu adalah peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Lalu kemudian nanti misalnya Mahkamah Agung menafsirkan lain bahwa objek judicial review anggaran dasar partai masuk sebagai objek uji judicial review, maka ini saya yakin akan menimbulkan kegaduhan. Ya, akan menimbulkan kegaduhan tatanan kehidupan di Indonesia. Karena seperti tadi, semua perusahaan-perusahaan, yayasan, lembaga-lembaga pendidikan swasta, ya, lembaga-lembaga pendidikan tinggi, perguruan tinggi swasta juga akan banyak mengajukan judicial review atas dasar contoh dari yang diajukan oleh Prof. Yusril ini. Tapi saya yakin bahwa banyak judicial review yang diajukan oleh warga negara ke Mahkamah Agung, walaupun alasan dan kerangka berpikir mereka mengajukan judicial review itu sangat rasional, logis, ya, tetapi juga kadang tidak dikabulkan. Ya, permohonan diterima, tapi belum tentu dikabulkan permohonan. Karena tadi, buat tujuan penegakan hukum itu ada 3, yaitu asas kepastian hukum, asas keadilan, kemudian kemanfaatan. Gitu loh. Jadi Mahkamah Agung juga tidak sembarang, ya, menjatuhkan putusan atas dasar 3 asas tadi. Karena bisa jadi asas kepastian hukum akan dikesampingkan demi asas kemanfaatan yang jauh lebih besar manfaatnya untuk masyarakat dan negara dan pemerintah. Salah satu contoh, ya, asas kepastian hukum disampingkan dan memang pemerintah boleh, ya, berdasarkan kewenangannya pemerintah boleh mengesampingkan asas kepastian hukum dalam penegakan hukum. Salah satu contoh misalnya, ya, pemerintah melaksanakan vaksinasi massal. Padahal protokol kesehatan kita dilarang untuk berkerumun dan berkumpul. Jika kita berkerumun atau berkumpul, maka kita melanggar prokes, protokol kesehatan. Jika kita melanggar prokes ini, kita kena sanksi, baik denda atau kurungan. Tetapi pemerintah boleh mengesampingkan asas kepastian hukum ini untuk karena lebih mementingkan kemanfaatannya lebih banyak untuk masyarakat. Misalnya, kalau tadi pada vaksinasi massal itu terjadi kerumunan, ya, kerumunan massal karena antrian yang begitu banyak, panjang, maka terjadi kerumunan di situ. Yang dilanggar harus ditindak untuk memenuhi kepastian hukum. Ya, tetapi pemerintah mempunyai kewenangan untuk tidak menindaklanjuti pelanggaran prokes itu karena tujuannya, manfaatnya jauh lebih besar untuk menyelamatkan kesehatan anak bangsa yang begitu banyak. Itulah. Begitu juga nanti Mahkamah Agung. Gitu. Jadi tidak selamanya Mahkamah Agung dengan serta-merta mengabulkan permohonan karena juga perlu mengesampingkan melihat azas kemanfaatan yang jauh lebih besar. Seperti yang saya contohkan tadi, bahwa pemerintah boleh mengesampingkan dalam prokes, ya, demi kemanfaatan yang lebih besar, yaitu melindungi kesehatan dan keselamatan warga negara. Walaupun pada saat itu terjadi pelanggaran prokes yang mungkin akan menimbulkan penyebaran virus kembali. Tetapi itulah gunanya vaksinasi itu, ya, vaksin kita disuntik untuk menghindari terjadinya
uh, penyebaran virus itu, sehingga asas manfaatnya jauh lebih dikedepankan dari sebuah penegakan, dari sebuah kepastian. Ya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Untuk bisa Bapak Saudara, Ibu Saudara sekalian semua tetap menerima, dapat menonton channel Hahu, maka sebaiknya di-subscribe dan berikan like, dan siapa tahu bisa bermanfaat untuk orang banyak, bisa di-share ke teman-teman sahabat. Demikian, sekali lagi selamat bertemu kembali pada video berikutnya di Hahu Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.